Yes, hari ini bersama dengan saya membahas tentang vaksin corona yang sekarang lagi hot. Banyak orang yang mempertanyakan pada saya sebagai vaksinologis, bagaimana ini perkembangan vaksin corona terakhir, dan kemarin ada isu bahwa ada yang mau masuk Indonesia. Nah, update terakhir tanggal 21 Juli 2020 menyatakan bahwa di fase preklinik sudah ada lebih dari 140 vaksin corona yang dikembangkan oleh umat manusia. 19 diantaranya masuk ke fase pertama, yaitu fase uji coba dengan beberapa sampel. 13 diantaranya sudah masuk ke fase kedua, yaitu pengujian dengan beberapa puluh sampel untuk melihat keamanannya. Dan saat ini sudah ada 4 yang berhasil masuk ke fase ketiga, uji klinis fase ketiga atau tahap akhir. Ya, apa saja dari 4 itu? Yang pertama dari University of Oxford bekerja sama dengan AstraZeneca di United Kingdom atau Inggris. Tanggal 20 Juli kemarin mereka telah mempublikasi di The Lancet hasil fase 1 dan fase 2 yang aman dan dinyatakan cukup berhasil. Jadi mereka mengatakan mereka akan memulai fase 3 yang akan segera dilakukan dan diharapkan selesai di bulan Oktober mendatang. Mereka mengatakan bahwa nantinya mereka dapat memproduksi dengan kapasitas hampir 2 miliar dosis per tahun. Itu jumlah yang sangat banyak dan ini salah satu harapan dunia sepertinya. Yang kedua dari Sinopharm, ya, sebuah BUMN dari China yang mengatakan bulan Juli akan melaunching fase 3 di Uni Emirat Arab, dan di mana di sana Menteri Kesehatannya sendiri akan menjadi pasien uji coba pertama mereka. Yang ketiga adalah Sinovac yang akan saya bahas lebih lanjut di video kali ini. Dan yang terakhir adalah Murdoch Children Research Institute yang menguji manfaat vaksin BCG untuk melawan COVID. Nah, hari ini saya akan lebih spesifik membahas tentang Sinovac. Kenapa? Karena Sinovac sebagai salah satu perusahaan swasta produsen vaksin di China ini sudah mendapatkan approval ya untuk uji coba vaksin COVID fase 1-2 pada tanggal 13 April yang lalu. Dan 13 Juni yang lalu, perusahaan ini menyatakan hasilnya dari 743 pasien dinyatakan cukup aman dan berhasil menimbulkan antibodi yang dapat menetralisir virus 14 hari setelah 2 kali pemberian dengan jeda 14 hari. Jadi kurang lebih 28 hari dari pemberian pertama sudah dapatkan antibodi yang cukup tinggi dan cukup bisa menetralisir virus. Serum konversinya diklaim sampai lebih dari 90%. Artinya apa? Artinya vaksin ini yang mereka beri nama CoronaVac dapat menimbulkan respon kekebalan yang sangat baik. Ya, sayangnya penelitian ini belum dipublikasi dan Sinovac hanya menjanjikan akan segera memberikan dokumen penelitian mereka ke pemerintah China. CoronaVac ini mengandung antigen virus yang sudah diinaktivasi sehingga tergolong vaksin mati, di mana vaksin tersebut tidak mengandung virus hidup sama sekali. Virus SARS-CoV-2, yaitu virus penyebab COVID-19, ini dibiak menggunakan media sel ginjal kera atau sel vero, yang kemudian virus tersebut setelah dipanen lalu diinaktifkan. Banyak pihak yang meragukan manfaat vaksin tersebut karena virus SARS-CoV-2 sudah terbukti beberapa kali terjadi mutasi. Namun peneliti dari Sinovac, mereka mengatakan bahwa mereka sudah mencoba memberikan antibodi dari berbagai binatang yang sudah diinjeksi vaksin tersebut. Ini dicobakan untuk mengikat virus dari pasien COVID-19 yang ada dari berbagai negara. Dan ternyata antibodinya bisa menetralisir semuanya. Wow, ya, tantangan yang nanti akan dihadapi Sinovac sebagai pemilik lisensi dari CoronaVac sebetulnya adalah kapasitas produksi mereka sendiri yang tampaknya relatif kecil. Mereka hanya mampu memproduksi kurang lebih 100 jutaan dosis per tahun. Artinya apa? Artinya untuk memenuhi kebutuhan 2 kali vaksinasi bagi 7 miliar penduduk dunia dibutuhkan waktu 140 tahun. 140 tahun itu waktu yang sangat panjang untuk memproduksi vaksin dan memenuhi kebutuhan seluruh dunia. Oleh karena itu, Sinovac bekerja sama dengan anak perusahaannya di Brazil dan kabar baiknya dengan Bio Farma pula di Indonesia untuk mengembangkan vaksin mereka. Mereka akan melaunching studi fase 3 di Brasil bulan Juli dan segera menyusul di Indonesia bulan Agustus mendatang. Nah, pada press release-nya 20 Juli yang lalu, Bio Farma sudah menyatakan
mereka telah menerima 2.400 dosis CoronaVac dari Sinovac sebagai diplomatic goods dengan dukungan Kemenlu dan Kementerian BUMN. Bio Farma lagi menyelesaikan tahapan-tahapan regulasinya untuk memulai penelitian bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung di bulan Agustus 2020 mendatang, yang rencananya akan melibatkan 1.620 volunteer di antara usia 18 sampai 59 tahun dengan berbagai kriteria mereka. Sisa vaksinnya mungkin akan digunakan untuk pengujian di laboratorium. Bila dalam 6 bulan ke depan vaksin ini selesai diteliti dan dinyatakan berhasil, maka Bio Farma akan bekerja sama mengembangkan produksi vaksin ini dengan kapasitas hingga 250 juta dosis per tahun. Bio Farma mengklaim sanggup mengembangkannya dengan kapasitas ini dikarenakan Sinovac telah mengembangkan CoronaVac dengan teknologi yang sudah dimiliki Bio Farma ketika mereka mengembangkan vaksin per dosis. Jadi mari rekan-rekan, teman-teman sebangsa setanah air, kita bersama-sama berdoa semoga penelitian CoronaVac bisa memberikan solusi untuk mengakhiri pandemi COVID-19 di negara kita tercinta. Namun ingat, sebelum ini jadi, tetap waspada, jaga jarak, cuci tangan, gunakan masker, dan hindari kerumunan. Jangan lupa, selalu stay safe, stay healthy, because I choose to prevent.